Halo kawan-kawanku yang berada di seluruh Indonesia dan dimanapun kalian berada. Lama kita tak jumpa. Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film The Con Man yang diproduksi tahun 1998 dan yang diperankan oleh aktor idola saya, yaitu Andy Lau. Kalau begitu kita langsung masuk saja ke ceritanya. Berlokasikan kamar kos dengan bayar 500.000 per bulan. Di sana ada seorang pria bernama King. Dia bersama dengan selingkuhannya. Dia sedang bersiap menuju tempat perjudian. Ketika hendak keluar, dia terkejut melihat istrinya sudah berada di depan pintu kamar. Istrinya bernama Fanny. Fanny hendak memberitahukan tentang sesuatu kepada King, tetapi batal dan dia langsung pergi. King mengejar sampai di jalan. Datang Chung menjemput King untuk menuju tempat perjudian. Di jalan, mereka berdua berbincang bahwasannya sudah ada Jack yang mereka suruh untuk menjadi pelayan di restoran tempat perjudian milik Bud. Chung juga mengatakan mungkin istri dari King hamil. Di mobil itu, King juga menceritakan mimpinya untuk melawan Macau, seorang penjudi yang sangat terkenal di negara mereka. Lokasi berpindah di tempat perjudian. Di sana ada Bud, King, dan Chung. Jack sudah menaruh CCTV di belakang meja Bud, dan dia memonitor dari gudang. Di kacamata yang dipakai oleh King terdapat speaker kecil, di mana setiap kartu milik Bud yang dilihat oleh Jack, dia memberitahukan lewat alat itu. Sementara permainan berlangsung, King mendapat telepon dari Fanny. Fanny mengatakan bahwa dia ingin bercerai dan dia tengah mengandung anak dari King. Permainan dilanjutkan. King menang. Bud marah sampai menyiram minuman ke wajah gadis di sampingnya. Percikan air itu terkena di kacamata King. King melepas kacamatanya dan menaruh di meja. Karena terlalu senang mendapatkan uang, Jack berteriak, "Kita kaya!" Suara Jack terdengar melalui kacamata King. Terjadilah perkelahian di sana. Dalam perkelahian itu, King membunuh Bud dengan menggunakan silet. Lokasi berpindah ke rumah sakit. King sadar dari koma. Ketika dia membuka mata, semua di depannya menjadi hitam putih. Itu dikarenakan benturan keras yang dialami saat perkelahian. King juga terkejut ketika dia mengetahui Jack dan Bud meninggal. Karena hal itu, King dihukum 5 tahun penjara. Di dalam penjara, dia berlatih cara menipu dan berjudi. 5 tahun berlalu. Kita diantar di tengah keramaian kota. Ini adalah Naga. Dia ditarik oleh S. S ini adalah seorang polisi yang sangat sombong, memanfaatkan jabatannya untuk menindas masyarakat lemah dan gangster. Dia memukul Naga dan menyuruhnya jalan kelinci sampai di ujung persimpangan. Sampai di ujung, Naga bertemu dengan Leng. Leng menyuruh Naga untuk menjemput idolanya, yaitu King, yang akan keluar dari penjara. Dia juga meminta Naga untuk membawa King ke tempat hiburan malam. Keesokan harinya, Naga menjemput King di depan lapas. Itu pertama kalinya Naga bertemu dengan King. King menanyakan kepada Naga apakah dia melihat perempuan dan anak kecil. Naga menjawab tidak. Mereka mampir ke telepon umum. King mencoba menghubungi nomor telepon Fanny, tapi tidak tersambung. Dari situ mereka mandi air panas dan pergi minum di tempat karaoke. Di tempat karaoke itu, Naga mengatakan bahwa dia memiliki adik perempuan yang bekerja di sini, hanya untuk membiayai pacarnya yang kuliah di Amerika. Saat Naga sedang ke toilet, datang adik perempuan dari King. King mengatakan, "Aku tidak pesan perempuan." Lalu perempuan itu mengatakan bahwa dia adalah adik dari Naga. King pergi ke dalam tempat biliar. Di situ dia melihat Rocky yang sedang menyiksa temannya. King menolong. Dia menantang Rocky untuk main biliar, sedangkan dia tidak tahu bermain biliar. Ketika temannya berlari keluar, dia bertemu dengan Naga dan King.
dan mengatakan kejadian di dalam. Ternyata Ching sudah lari ke dalam WC dan Rocky mengejar dia. Tapi sempat dihentikan oleh King dan dia menantang untuk bertarung $30.000 dan juga membebaskan Ching jika King menang. Pertandingan itu dimenangkan oleh King. King mengatakan bahwa dia perlu tempat tinggal. Mendengar hal itu, Ching langsung mengambil uang $30.000 itu dan mengajak King untuk tinggal di rumah mereka. Sampai di rumah, Ching memperlihatkan kamar dari King. Dia juga mengatakan kepada King, jangan berfantasi tentang dia, karena dia sudah memiliki pacar bernama Raymond. King membalas, di dalam hatiku hanya ada istri dan anakku, tidak ada wanita lain. Keesokan harinya, mereka berdua mengatur beberapa komputer dan memantau hasil pertandingan pacuan kuda. Tiba-tiba mereka merasakan lapar. Karena mereka belum memiliki uang, Naga mengajak King untuk makan di tempat gratis, yaitu tempat pernikahan orang yang Naga pun tidak mengenal siapa yang mempunyai hajatan itu. Karena sama-sama tidak memiliki uang, mereka mengisi angpau pernikahan itu dengan koran. Di sana, mereka bertemu dengan S yang sedang berjudi. Dia menantang Naga. Awalnya Naga kalah. King mengajaknya untuk pulang karena dia sudah mengetahui trik permainan S. Karena masih belum puas, Naga meminta King untuk bermain. Di permainan itu King menang. Semua uang di atas meja menjadi milik mereka. S tidak terima itu. Dia menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka di depan pintu. S pergi ke kamar mandi. Di saat dia sedang kencing, Naga dan King datang menutup kepalanya memakai karung dan memukul dia. Kemudian mereka berdua memberitahukan kepada panitia dari hajatan itu bahwa angpao yang berisikan koran itu milik polisi yang ada di toilet. Keesokan harinya, di rumah terlihat King dan Naga sedang melakukan perumusan tentang pacuan kuda. King memasang taruhan kuda nomor 5 dan dia menang $700.000. Sementara merayakan kemenangan itu, datang Ching membawa Raymond. Ching memperkenalkan Raymond kepada King. Karena tidak sukakan kedatangan Raymond, Naga langsung masuk ke kamar. King mencoba mengetes Raymond dengan menanyakan email serta beberapa pertanyaan lainnya, dan dia bingung menjawabnya. King menceritakan hal itu kepada Naga, dan mereka pun mulai melakukan penyelidikan terhadap Raymond. Dari penyelidikan itu terungkap bahwa Raymond ini adalah seorang gigolo. Di restoran ada Raymond dan Ching. Ketika mereka akan keluar, mereka bertemu dengan tante-tante yang memelihara Raymond. Ternyata adegan tadi hanyalah sandiwara yang dibuat oleh King dan Naga untuk menjebak Raymond. Sedangkan Rocky sudah menjadi murid dari King dan gabung dengan mereka berdua. Rocky meminta bantuan King untuk berjudi di kapal pesiar milik Macau. Sampai di kapal, Rocky memperkenalkan Han yang adalah tangan kanan dari Macau. Mendengar nama King, Han kaget dan menanyakan kepada King, apakah kau pernah mendengar nama Bat? Aku adalah adiknya. Dari situ mereka bertiga pergi ke meja judi. Dalam perjudian malam itu, mereka bertiga menang. Selesai mencairkan uang, Rocky dan Naga mengajak King untuk pergi ke tempat karaoke. Karena melihat di sana ada Han, King menghindar. King melewati lorong dan dia berpas-pasan dengan seseorang yang mungkin dia kenal.
Ketika dia berbalik untuk mengejar orang itu kabur. Dia berhasil menangkap orang itu, dan ternyata orang itu adalah Chung. Dia menjadi pelayan di kapal itu. Chung meminta maaf kepada King karena dia tidak berhasil menjaga Fanny. Saat mendengar King di penjara, Fanny langsung meminum banyak pil dan melompat dari gedung. King mengatakan kepada Chung untuk tidak khawatir karena ini bukan salahnya. Pertemuan mereka berdua dilihat oleh anak buah dari Han. Dia langsung pergi dan memberitahukan hal itu kepada Han. Di tempat karaoke, King bertemu dengan Han. Han mengatakan, "Kamu tidak usah cemas, karena aku juga benci dengan kakakku, dan aku mau bicara bisnis denganmu." Ketika King menanyakan bisnis apa, Han menjawab, "Jika ku beritahu, asalkan jangan kau batalkan bisnis itu." King menolak dan langsung pergi. Esok paginya terlihat Chung sampai ke rumah. Di dalam rumah ada istrinya. Ternyata istri dari Chung adalah Fanny. Dan lebih kaget lagi ternyata King juga sudah berada di depan pintu rumah mereka dan menyaksikan pembicaraan mereka berdua. Ketika keluar dari rumah itu, King bertemu seorang anak kecil. Dan anak kecil itu adalah King Junior, anak dari King. Kemudian King meminta izin kepada Fanny dan Chung untuk mengajak King Junior keluar. Lokasi berpindah di tempat bermain anak-anak. Di sana ada King dan Junior. Juga ada Ching dan Naga. Sehabis bermain dengan Junior, King menitipkan Junior kepada Naga. Dan dia mengikuti Ching untuk menghiburnya. King menanyakan di mana tempat tujuanmu untuk menenangkan diri. Ching menjawab, Eropa. King mengatakan, ajak kakakmu. Ching menjawab, lebih baik aku pergi sendiri. King membalas, jika tak keberatan bersama pria tua, aku akan pergi bersamamu. Di tengah perbincangan mereka, datang Han. Dia mengajak King untuk berjudi dengan Makau. Dan yang lebih parah, dia ingin membunuh Makau, tapi King menolaknya. Han menunjukkan rekaman Fanny yang diperkosa dan Ching yang dipukul. Ketika King akan melawan, dia dipukul. Kejadian itu membuat King Junior dirawat di rumah sakit. Malam harinya, ketika King sedang merenungkan tentang kehidupannya, Ching masuk ke dalam rumah, ingin memberi semangat, namun semangat yang diberikan King sampai mereka berdua melakukan adegan pengencrotan. Keesokan harinya, King sudah bersama Han di dalam mobil. Han mengatakan, jika kau ingin Fanny dan Chung bebas, kau harus menang saat berjudi. Dan kau harus bisa mengubah Brasil yang menang melawan Prancis. Karena skor pertandingan sudah diatur oleh para mafia bola, bahwa Prancis yang menang. Dan Makau terlibat, juga mengetahui pengaturan skor dari mafia bola itu. Dari situ, King dan Naga menemui produser TV, meminta agar mereka memanipulasi skor di televisi. Produser itu mengiyakan hal tersebut. Hari pertandingan pun tiba. Sebelum pergi berjudi, King memberitahukan kepada Ching bahwa pagi pukul 9 temui dia di stasiun kereta. Jikalau sampai pukul 9 lewat, dia tidak datang, pergilah dahulu. Sampailah mereka di lokasi perjudian, tepatnya di atas kapal. Di sana sudah ada Makau dan Hen. Juga ada satu teman dari Makau. Mereka membicarakan aturan main. Jadi perjudian ini memainkan dua judi, yaitu di atas meja dan juga di lapangan, pertandingan antara Brasil dan Prancis. Sementara perjudian berlangsung, Naga keluar mengatur antena yang diarahkan ke antena kapal agar siaran bisa berubah menjadi siaran yang telah dimanipulasi.
Naga balik ke dalam dan dia mencari masalah dengan temannya dari Makau. Sehingga dia dibawa oleh anak buah Makau ke kamar tahanan. Ternyata masalah itu dibuat sendiri oleh naga supaya dia bisa masuk ke dalam kamar tahanan. Karena di dalam kamar tahanan itu ada Fanny dan Chung yang dijaga oleh Es. Mereka bertiga berhasil lolos. Karena berhasil sudah memimpin pertandingan, penyakit jantung dari Makau mulai kambuh. Dan dia meminta air minum. Yang air minum itu sudah diisi racun oleh Hen. Ketika pertandingan bola yang dimanipulasi berakhir dengan kemenangan dari Brasil, Makau jatuh karena serangan jantung. Dan terbongkar sudah permainan atau rencana busuk dari Hen. Dia menembak teman dari Makau. Kemudian dia menodongkan senjata kepada King dan memfitnah King seakan-akan King yang telah membunuh Makau. Di saat Hen akan menembak King, seseorang memukul Hen dari belakang. Ternyata itu adalah Makau. Makau mengelabui Hen. Dia juga menunjukkan kartu yang diberikan King yang berisikan air itu ada racunnya. Makau kemudian membunuh Hen. Lokasi berpindah di stasiun kereta. Ching menunggu kedatangan King. Sudah jam 9 lewat, tapi King belum datang. Ketika Ching akan pergi, King datang. Ternyata King masih hidup. Tidak sampai di situ. Ternyata itu hanya tipuan dari King dan naga. Tamat. Oke kawan-kawanku, itu tadi film dari Conman yang diperankan oleh Andy Lau dan teman-temannya lainnya. Semoga kalian semua terhibur. Saya G mengucapkan terima kasih. Pamit.